Bukan. Pas dia keluar dari Mesir itu. Terus angka begini loh. Nah, ini mungkin angka itu. Angka ini kan kadang-kadang diomongin kan 40. Selalu ngomongin 40. Tapi di dalam bahasa kitab suci itu kalau kita ngomong 40 itu berarti sempurna. Kalau raja memerintah 40 tahun itu berarti mau mengatakan lama. Kalau orang berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun, itu juga mau mengatakan perjalanannya di padang gurun itu sempurna. Padahal mungkin kalau kita coba lihat itu dari nanti itu Israel yang diusir, Israel yang keluaran gitu, itu sebenarnya angkanya itu menjadi sangat berbeda-beda. Yang 40 tahun itu yang mana? Yang diusir atau yang pergi sendiri? Nah, yang lewat melintasi Laut Merah atau yang lewat sebelah mana? Lewat sebelah utara atau sebelah selatan gitu. Tapi itu nggak usah dipikirkan. Semakin banyak pertanyaan di otak, semakin bagus. Bingung? Hah? Nggak usah, ada faktanya bingung. Tapi baguslah begitu ya. Saya dulu juga bingung belajar kitab suci itu. Karena apa yang dipikirkan kita ini kan seringkali kan berbeda ya. Apalagi kalau kita ngomong rahmat itu, orang dikasih rahmat kok masih ya celaka. Oh lah ya, enak banget. Nah itu Pak yang tadi sudah saya terangkan itu ya. Penebusan juga bisa diartikan membebaskan dan membiarkan pergi. Dalam konteks ayat 15 diartikan Firaun sebagai pemilik budak melepaskan mereka, dijauhkan dari kekejamannya dan dibiarkan memperoleh kebebasannya lagi. Ada juga istilah membawa keluar. Karena Firaun menolak membebaskan Israel, maka Yahweh mengambil keputusan untuk membawa mereka keluar. Itu kan berarti larian. Ayat 3, 9, 4, 16. Nah ini mestinya kita baca itu. 3 diantaranya ditambahkan dengan kata dengan tangan yang kuat. Sehingga dalam arti ini penebusan bukan hanya dalam arti yuridis, tetapi merupakan campur tangan Allah yang menghasilkan kemenangan bagi orang-orang yang tertindas dan kekalahan pihak penindas. Itu Pak yang katakan. Jadi ketika Tuhan itu tetap memihak kepada Israel, maka orang Israel itu akan mengalami kemenangan. Dan kelihatan sekali bahwa itu Allah itu tidak membiarkan orang-orang selamanya berada dalam ketertindasan. Nanti kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, wah itu akan semakin jelas. Berkali-kali Tuhan itu memberikan pertolongan. Tadi yang keluar tadi ada 2, ada yang dituntun dari Musa, juga ada sebagian yang ada dua jalan yang ya, ada yang dari Laut Merah. Yang kedua ini yang betul siapa? Apakah kita nanti bersatu menjadi dari satu tanah yang tidak ditentukan? Iya, sampainya itu berbeda-beda. Tapi nanti yang kita bahas itu yang tertulis juga di dalam kitab suci banyak diceritakan mengenai yang dituntun oleh Musa dan Harun. Berarti kan 2 jalur, yang ini Pak pemandunya siapa? Yang satu pemandunya Musa. Nah itu yang satu tidak diceritakan. Itu kan kelompok sukunya yang berbeda. Nah yang dituliskan seluruhnya di dalam kitab suci lengkap itu adalah yang dituntun di bawah komandonya Musa.
Mending ya Pak belajar sejarah ya. Oke. Bukan hanya sejarahnya Indonesia, Pak. Bukan hanya sejarahnya Israel, Pak, yang mumet itu. Sejarahnya orang Indonesia ini bikin mumet juga, Pak. Nah, Bapak Ibu mungkin supaya kita lebih gampang juga, mari kita baca yang ayat 3 sampai 10. Sampai mana tadi? Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu yang berarti. Yang tadi 13, ya benar itu Pak, anu itu sudah benar. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Terus? Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori dan orang Ewi dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak berarti 7 hari lamanya, dan hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak berarti haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang berarti tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat pula, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Oke. Jadi kalau ngomong dari tahun ke tahun itu kan, itu berarti sudah menjadi suatu tradisi di kalangan orang Israel sebenarnya. Coba itu makan, kalau kita bayangkan saja itu kalau kita semua makan roti yang tak beragi selama 7 hari, bagaimana? Apalagi yang sudah biasa micin, kaldu, wah yes, yang mudah itu ya. Tapi itulah yang dibuat oleh orang Israel. Kenapa mau nggak boleh beragi? Apa masalahnya terhadap ragi? Gitu? Ragi nanti kalau kita lihat nanti di dalam mana itu kaitannya kan sesuatu yang mau dikatakan berkaitan dengan kemurnian, anti kebusukan, hal-hal yang seperti itu. Seperti kita juga memakai roti tak beragi. Hosti itu kan sama dengan roti tak beragi. Kalau Yesus dipersembahkan, kalau kita menggunakan roti tak beragi itu kan Yesus itu kan murni tanpa campuran, tanpa persembahan yang murni, persembahan yang simbolnya adalah soal ketulusan itu yang anti kebusukan. Dia tetap kita pakai itu dan tidak rasa-rasanya nggak pernah akan diganti juga. Ada yang mengusulkan gimana orang Indonesia makan nasi,
Kalau begitu kita ganti nasi saja artinya, ya nggak cocok itu, beda itu.